Surat dari Sultan Amangkurat. Burung berkicau di atas pohon-pohon yang berjajar di Stadus Pli, lapangan dari gedung Stadius. Sinyo, turun Sinyo. Mbok takut. Seru seorang embok tua kepada anak kecil berumur 5 tahun. Anak Belanda itu sedang memanjat pohon di dalam lapangan. Nggak mau. Sinyo, turun Sinyo. Nanti mbok yang dimarahin menir besar. Mbak, lihat mbak, aku tinggi. Iya Sinyo. Sinyo tinggi. Sinyo gagah. Boleh mbok minta turun Sinyo? Anak kecil itu melompat turun, lalu memeluk pengasuhnya dengan erat. Ingin bertemu papa. Ujar anak kecil itu, menunjuk ke dalam kantor menir besar. Papa sedang kerja Sinyo. Sinyo mau makan gulali? Mau? Anak kecil itu mengangguk. Simbok menggendong anak Belanda itu seperti layaknya anak sendiri, lalu berjalan ke pasar menjauhi Stadus. Gedung tersebut adalah kantor pusat dari VOC. Kantor pusat ini bukan hanya mengontrol perdagangan di Batavia, tapi juga membawahi semua perdagangan di bawah bendera VOC, yang lojinya dapat ditemukan dari ujung barat selat dunia di Tanjung Harapan sampai timur utara di Nagasaki, Jepang. Semua loji itu bertanggung jawab kepada menir besar di Batavia. Dia sendiri hanya tunduk pada komisaris Heren 17 di Belanda. Sementara Admiral Spelman berada di ruang kerja menir besar untuk rapat pagi harian mereka. Hari ini mereka kedatangan seorang tamu khusus, yaitu Sujitno Mangkusubroto, kepala abdi dalam Kesultanan Mataram. Kepala abdi dalam itu membacakan surat resmi dari Sultan Amangkurat I. Selama utusan kerajaan itu membaca surat, menir besar dan Admiral Spelman saling lirik dan menahan senyum. Kepala abdi dalam itu melipat surat tersebut, lalu menatap menir besar. Jadi, bagaimana menir? Menir besar dan Admiral kembali saling lirik, dan kali ini kedua orang Belanda itu tertawa terbahak-bahak sampai mengusap dahinya. Kepala abdi dalam menahan warna merah di muka. Jadi, singkatnya, Sultan Ye meminta bantuan militer dari VOC untuk menumpas pemberontakan. Begitu? Nggih, menir. Bagaimana, menir? Seharusnya yang tanya Ye bagaimana. Jika kami mengarahkan pasukan militer untuk Ye, apa yang akan kami dapatkan? Persekutuan dari kami, kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Paling kuat bagaimana? Menumpas pemberontak saja, Ye minta tolong. Menir besar itu kembali tertawa. Sesaat kemudian, tawanya mereda. Kemudian dia memasang air muka yang serius. Sampaikan kepada Sultan bahwa VOC adalah sebuah perusahaan yang mencari untung. Bukan sebuah negara atau koloni seperti orang Portugis atau Spanyol. Pasukan kami adalah pegawai perusahaan yang kami gaji. Kami tidak berniat masuk dan ikut campur ke dalam pertikaian yang Kesultanan alami. Tolong sampaikan itu pada Sultan Ye, ujar menir besar. Spelman menunjuk tangan. Atau maaf menir, atau apa? Atau kita bisa memberikan 100 serdadu VOC, lalu menukarnya dengan, entahlah, barang pusaka milik Kesultanan Mataram, mungkin? Usul Spelman. Nah, tidak perlu yang seperti itu. Menir besar mendismis usulan Spelman, lalu mengarah kembali perhatiannya kepada utusan Sultan. Kau mengerti penjelasan ya? Baik.
Bagus. Sekarang tolong keluar. Utusan Sultan Mataram itu undur diri, keluar ruangan. Menir besar menatap Admiral. Apa yang ia pikirkan? Spellman memajukan badannya. Menurut sebaiknya kita tolong keraton. Dan untungnya untuk kita mendapatkan harta mereka. Mereka kerajaan bangkrut, Admiral. Bukan ide yang baik. Tapi percakapan ini selesai di sini. Sudah. Spellman mengangguk. Sultan Amangkurat I bukanlah figur yang dicintai rakyat. Sebuah pemberontakan sedang berlangsung, dipimpin oleh seorang anak muda dari Madura yang bernama Untung Sorapati. Yang mencoreng nama Sultan dan menyakiti hatinya adalah mayoritas rakyat menyambut baik pemberontakan itu. Pemberontakan harus dibasmi, tidak ada harga tawar. Namun sayangnya, kekuatan militer antara pasukan kerajaan dan pasukan pemberontakan sama besar dan sama kuat. Sama-sama bersenjatakan tombak dan pedang. Sultan membutuhkan pasukan yang memiliki kemampuan senjata api. Dia butuh pasukan ini dalam jumlah yang besar. Namun sang abdi dalam pulang dan